Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Biomol 01. Siang di sini kami akan mempresentasikan tentang materi analisis protein. Anggotanya ada saya Ian Abdurrahman, ada Aldo Sawijaya, Fadila Alif Munir, Muhammad Hektar Ramali, dan Ibrahim Zaki Bakar Adal. Oke, pertama akan dijelaskan oleh Aldo Sawijaya. Ya, baik. Jadi kita akan membahas analisis kualitatif yang pertama. Next. Di sini ada metode spektroskopi NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, biasa disebut resonansi magnetik inti, yang artinya adalah salah satu cabang dari spektroskopi absorpsi yang menggunakan radiasi frekuensi gelombang radio untuk menginduksi terjadinya transisi antara dua tingkat energi spin atau inti yang mempunyai momen magnetik inti bukan nol. Nah, alat ini tersedia untuk menentukan struktur senyawa organik. Teknik ini juga bergantung pada kemampuan inti atom berperilaku seperti sebuah magnet kecil dan menyesuaikan diri dengan medan magnet eksternal. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan informasi struktur rinci tentang senyawa kimia. Lalu metode spektroskopi ini didasarkan pada penyerapan energi oleh partikel yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat. Dan pada umumnya metode ini berguna sekali untuk mengidentifikasi struktur senyawa atau rumus bangun molekul senyawa organik. Jumlah dan tempat proton dalam molekul senyawa organik menentukan bentuk spektrum yang dihasilkan. Energi yang biasa dipakai itu sekitar di gelombang radio di sekitar panjang 75 sampai 0,5 meter atau pada frekuensi 4 sampai 600 MHz. Yang bergantung pada jenis inti yang diukurnya. Nah, NMR itu ada 1H, 13C, 19F, itu contohnya. Next. Lalu yang kedua ada CD atau Circular Dichroism. Metode ini adalah teknik analisis yang penting yang digunakan untuk menganalisa klaritas dalam molekul melalui aktivitas optik mereka. CD dapat diterapkan untuk berbagai struktur molekul, tetapi telah menentukan bantuan dalam komunitas ilmiah untuk menjelaskan struktur makromolekul, terutama protein dan asam nukleat. Nah, metode ini adalah metode penyerapan spektroskopi yang didasarkan pada penyerapan diferensial dari kiri dan kanan yang terpolarisasi secara sirkular cahaya. Molekul kiral, optik aktif, secara khusus akan menyerap satu arah dari cahaya yang terpolarisasi secara sirkular. Perbedaan dalam penyerapan cahaya yang terpolarisasi secara sirkular kiri dan kanan dapat diukur dan dikuantifikasi. UVCD digunakan untuk menentukan aspek struktur sekunder protein. Vibrational CD, ERCD digunakan untuk mempelajari struktur molekul organik kecil, protein, dan DNA. Nah, CD-UV atau PACE menyelidiki biaya transfer transisi dalam kompleks protein logam. Next. Nah, yang ketiga ada reaksi uji Milon. Uji Milon umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin pada suatu zat. Uji Milon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Reaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri Hg dalam asam nitrat. Lalu tirosin akan ternitrasi oleh asam nitrat sehingga memperoleh penambahan gugus NO. Gugus tersebut secara reversible dapat berubah menjadi NOH. Merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksifenil dari tirosin membentuk warna merah. Next. Lalu ada reaksi nitroprosida. Reaksi ini adalah reaksi natrium nitroprosida di dalam larutan amonia dan akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus SH atau SH bebas atau merkapto. Jadi protein yang mengandung cysteine akan memberikan hasil positif. Gugus SS pada cysteine apabila direduksi terlebih dahulu dapat juga memberikan hasil positif seperti yang ada di gambar. Next.
Selanjutnya, ini analisis protein secara kualitatif akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Ibrahim Zaki Bapadal. Terus yang kelima itu ada namanya reaksi Sakaguchi. Jadi analisis protein dengan reaksi atau uji Sakaguchi adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi asam amino arginin pada protein. Arginin memiliki kelompok R-propil 3-metil dengan gugus guanidin pada ujungnya. Gugus guanidin merupakan atom C yang mengikat nitrogen dengan ikatan tunggal dan mengikat N dengan ikatan ganda. Gugus guanin akan bereaksi dalam uji Sakaguchi, di mana pada kondisi basa, apanaptol akan bereaksi dengan gugus guanidin dalam arginin yang telah teroksidasi sodium hipoklorit akan menghasilkan senyawa berwarna merah. Jika protein yang diuji dengan metode ini menunjukkan perubahan warna merah atau memberikan hasil yang positif, maka dapat disimpulkan bahwa dalam protein tersebut terdapat arginin. Arginin dan turunan guanidil lainnya seperti glikosamin, metilgianin, dan lain-lain bereaksi dengan hipobromida dan alpha-naptol untuk menghasilkan produk berwarna merah. Bahan yang diperlukan adalah larutan natrium hidroksida 40%, solusi alpha-naptol 1% dalam alkohol, dan air bromin beberapa tetes dalam 100 ml air suling. Prosedurnya adalah campurkan 1 ml NaOH dengan 3 ml larutan uji dan tambahkan 2 tetes alpha-naptol. Aduk rata dan tambahkan 4 hingga 5 tetes air bromin. Perhatikan warna yang terbentuk. Pembentukan warna merah menunjukkan adanya kelompok guanidin. Ini adalah tes yang sangat sensitif dan spesifik. Lalu yang keenam berarti ya. Ada metode Biuret. Uji Biuret dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptida dalam suatu senyawa, sehingga uji Biuret dapat dipakai untuk menunjukkan adanya senyawa protein. Maka pengujian yang dapat dilakukan adalah larutan sampel yang diduga mengandung protein ditetesi oleh larutan NaOH. Kemudian diberi beberapa tetes larutan CuSO4 encer. Apabila larutan berubah menjadi warna ungu, maka larutan tersebut mengandung protein. Larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Reaksi Biuret merupakan reaksi warna yang umum untuk gugus peptida dan protein. Reaksi positif ditandai dengan pembentukan warna ungu karena terbentuk senyawa kompleks antara CO2+ dan nitrogen dari molekul ikatan peptida. Banyaknya asam amino yang terikat pada ikatan peptida mempengaruhi warna reaksi ini. Uji Biuret diberikan oleh zat-zat yang molekulnya mengandung 2 kelompok carbamyl yang bergabung secara langsung atau melalui satu atom nitrogen atau karbon. Zat serupa yang mengandung CSNH2 dan lain-lainnya sebagai pengganti kelompok CONH2 yang tadi juga merespon tes ini. Ini mengikuti dari fakta bahwa zat yang non-protein dapat dalam karakter tetapi yang mengandung kelompok-kelompok yang diperlukan akan merespon tes Biuret. Prosedurnya adalah 2 hingga 3 ml larutan uji dalam tabung reaksi, tambahkan volume yang sama dari larutan NaOH 10%, aduk rata dan tambahkan 0,5% larutan tembaga sulfat tetes demi setetes. Campur di antara tetesan sampai ungu keunguan atau merah muda. Nanti warna ungunya diproduksi. Terus warnanya tergantung pada sifat protein. Proteosis dan pepton memberikan
Warna pink yang ditentukan. Warna yang diproduksi dengan gelatin tidak jauh dari biru. Baik. Lalu ada yang ketujuh, SDS PAGE, sodium dodesil sulfat poliakrilamida gel elektroporesis. Jadi elektroporesis adalah proses untuk pemisahan protein didasarkan pada migrasi protein yang bermuatan dalam medan listrik. Kelebihan dari elektroforesis adalah protein dapat divisualisasikan dan dipisahkan sehingga mudah untuk penentuan jumlah protein yang berbeda dalam suatu campuran atau dapat mengetahui tingkat kemurnian protein tertentu. Elektroforesis juga dapat menunjukkan tipe-tipe protein yang lain, semisal titik isoelektrik dan berat molekulnya. Lalu SDS, sodium dodesil sulfat, itu merupakan deterjen anionik yang ketika dilarutkan molekulnya akan memiliki muatan negatif dalam range pH yang luas. Fungsi utama SDS adalah untuk memberikan muatan negatif pada protein yang akan dianalisis. Selain itu, SDS dapat mendenaturasi protein, mempermudah menyamakan kondisi, dan menyederhanakan protein. Muatan negatif dari SDS akan menghancurkan sebagian struktur kompleks protein dan secara kuat tertarik ke arah anoda bila ditempatkan pada suatu medan listrik. Lalu ada kata-kata poliakrilamida. Jadi dia poliakrilamida itu menahan molekul yang lebih besar dari migrasi protein secepat molekul yang lebih kecil. Karena rasio muatan terhadap massa hampir sama di antara polipeptida yang telah terdenaturasi SDS. Pemisahan akhir protein hampir sepenuhnya bergantung pada perbedaan massa molekul relatif polipeptida. Dalam gel dengan densitas yang seragam, jarak migrasi relatif suatu protein RF secara negatif sebanding dengan log massanya. Jika protein dari massa yang diketahui dijalankan secara bersamaan dengan yang tidak diketahui, hubungan antara RF dan massa dapat diplot dan massa dari protein yang tidak diketahui dapat diperkirakan. Lalu pemisahan protein oleh SDS PAGE dapat digunakan untuk memperkirakan massa molekul relatif, untuk menentukan kelimpahan relatif protein utama dalam sampel, dan untuk menentukan distribusi protein di antara fraksi. Metode pewarnaan yang berbeda dapat digunakan untuk mendeteksi protein langka dan mempelajari sesuatu tentang sifat biokimia mereka. Lalu ini yang ke-8 ada metode kristalografi sinar X. Kristalografi sinar X adalah metode atau alat yang digunakan untuk menentukan struktur atom dan molekul sebuah kristal dengan cara mendifraksi seberkas sinar X ke segala arah. Dengan mengukur sudut dan intensitas difraksi sinar ini, kristalografer dapat menghasilkan gambar 3 dimensi mengenai kepadatan elektron di dalam kristal. Dari gambar kepadatan elektron ini, posisi rata-rata atom di dalam kristal dapat ditentukan, serta ikatan kimia yang terkandung dalam atom tersebut, dan berbagai informasi lainnya. Sehingga metode ini juga bisa mengungkap struktur dan fungsi dari banyak molekul biologi, salah satunya adalah protein. Nah, prosedurnya nanti sinar paralel seperti sinar X diarahkan kepada kristal yang tertara dengan baik. Lalu protein ribulosa bifosfat karboksilase, enzim dengan peran sentral dalam fiksasi CO2 selama fotosintesis. Beberapa berkas tersebar oleh atom-atom dalam kristal. Gelombang yang tersebar saling memperkuat satu sama lain pada titik-titik tertentu dan muncul sebagai pola bintik difraksi. Pola difraksi ini bersama dengan urutan asam amino dari protein dapat digunakan untuk menghasilkan model atom. Model atom lengkap sulit ditafsirkan, tetapi versi yang disederhanakan ini yang berasal dari data difraksi sinar X menunjukkan fitur struktural protein dengan jelas.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Rahmadi. Di sini saya akan menjelaskan analisis kuantitatif. Next. Yang pertama ada metode Jaldah. Nah, metode ini merupakan metode sederhana yang bertujuan untuk menetapkan nitrogen total yang terdapat pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Prinsip metode ini adalah dengan mendestruksi bahan yang akan diuji dengan asam sulfat pekat menggunakan katalis selenium oksiklorida atau butiran zinc, kemudian amonia yang terjadi ditampung dan dititrasi dengan bantuan indikator. Nah, pada metode ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada yang pertama digestion atau destruksi, di mana sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat hingga terjadi destruksi. Yang kedua ada destilasi, yaitu amonium sulfat dipecah menjadi amonia. Dan yang terakhir ada titrasi, yang ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi merah muda. Next. Yang kedua ada metode titran formit atau formol, yaitu metode yang bertujuan hanya tepat untuk menentukan proses terjadinya pemecahan protein. Prosedurnya itu yang pertama menetralkan larutan sampel protein dengan NaOH. Setelah dinetralkan, larutan ditambahkan dengan formalin Ca2O yang akan membentuk dimetilol. Yang ketiga, setelah terbentuk dimetilol, gugus amonianya terikat dan tidak memengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH. Dan terakhir, indikator yang digunakan adalah PP atau phenolphthalein yang ketika dititrasi dengan tepat akan menghasilkan warna merah muda yang tidak hilang selama 30 detik. Next. Ya, selanjutnya ada metode Lowry. Oh ya, sebelum perkenalkan nama kalian. Nah, di sini ada metode Lowry. Jadi prinsipnya itu dalam kondisi yang basah kita akan mereduksi ion tembaga divalen yang terbentuk dengan ikatan peptida menjadi ion monovalen. Ion tembaga monovalen dan kelompok radikal tirosin, triptofan, dan cysteine akan bereaksi dengan polin yang akan menghasilkan produk yang belum stabil yang akan direduksi menjadi molybdenum atau tungsten biru. Tahapan yang pertama itu protein yang kita miliki kita olah terlebih dahulu dengan ion tembaga dalam larutan alkali. Selanjutnya asam amino aromatik dalam sampel yang diolah akan mengurangi asam fosfomolibdat fosfotungstat yang ada dalam reagen polin. Nah, di sini untuk perhitungannya, nanti kita akan menyiapkan kurva standar absorbansi versus protein mikrogram, atau bisa juga sebaliknya. Lalu kita tentukan jumlah dari kurvanya. Yang terakhir, kita menentukan konsentrasi sampel asli dari jumlah protein, volume sampelnya, dan jika ada, kita akan menentukan juga faktor pengenceran yang terjadi dalam analisis metode Lowry ini. Selanjutnya ada spektrofotometri UV-Vis. Ini analisis yang umum digunakan. Jadi analisis ini menggunakan sinar UV atau visible yang akan kita tembakkan pada suatu larutan dan kita akan mengukur absorbansinya dengan prinsip Lambert-Beer. Jadi yang di sini pertama untuk analisis ini kita menggunakan penyerapan maksimum absorbansi maksimum pada 280 nanometer. Lalu jika penyerapan maksimum pada 540 nanometer akan terjadi pada saat reagen bioret kita tambahkan. Lalu apabila reagen fenol dan larutan alkali tembaga ditambahkan, penyerapan maksimumnya akan menjadi 750 nanometer. Perhitungannya seperti yang sudah pernah kita lakukan dengan metode Lambert-Beer. Yang kelima ada metode turbudimetri atau metode kekaruhan di sini. Jadi molekul protein biasanya dia larut dalam larutan yang dibuat untuk mengendap dengan penambahan kimia tertentu. Contohnya asam
trikloroasetat. Nah, pengelapan protein ini akan menyebabkan larutannya menjadi keruh nih. Kekeruhannya itu akan menjadi suatu simbol dari konsentrasi protein yang ada di dalam larutan tersebut. Jadi, setelah nanti kita sudah memiliki larutan yang keruh, nanti kita akan ukur dengan alat turbidimeter, di mana kita mengukur berapa intensitas cahaya yang bisa keluar dari kekeruhan itu. Yang terakhir, kita akan menentukan kadar proteinnya dengan terlebih dahulu membuat tabel atau kurva yang menunjukkan hubungan antara kekeruhan dan kadar protein. Nah, di sini ada ringkasannya dari yang sudah tadi dijelaskan juga sama teman saya Haikal. Di sini kalau kejeldal itu yang kita deteksi adalah nitrogen total pada sampelnya. Kelebihannya itu dia tuh butuh sampelnya yang sedikit juga udah cukup dengan waktu reaksinya sangat singkat. Kekurangannya kadar proteinnya akan kasar karena dia hanya mengukur jumlah nitrogen. Titrasi formol itu dia mengukurnya adalah N-amino dan hidrolisis protein. Kelebihannya dia ekonomis, murah dan cepat. Kekurangannya ini kalau dia itu agak kurang sensitif karena dia terlalu cepat juga kan menganalisisnya. Yang ketiga ada spektrofotometri UV-Vis. Yang kita deteksi adalah protein dalam asam amino triptofan dan fenilanin. Ini pelarutnya. Dia itu kelebihannya itu cepat, mudah, dan tidak merusak bahan yang kita reaksikan. Jadi dia akan sensitif dengan jumlah protein yang sangat kecil. Kekurangannya, dia memerlukan kurva standarnya dulu dan hanya dapat dideteksi gugus fungsional yang mengandung elektron valensi, energi eksitasinya rendah. Lalu yang turbidimetri atau kekeruhan yang kita deteksi adalah kadar protein yang dibaca lewat turbidimeter yang akan mengukur tingkat kekeruhan karena terbentuk endapan pada reaktor tersebut. Kelebihannya ini sangat mudah dioperasikan karena minim peralatan dan alat. Kekurangannya dia akan menjadi kurang akurat dan memerlukan kurva turbiditas. Yang terakhir ada metodologi yang kita deteksi itu adalah reaksi gugus aromatik protein dengan Cu+. Kelebihannya jika digabungkan dengan UV-Vis akan menjadi sangat akurat. Kekurangannya, nah itu juga karena kelebihannya dia akan akurat jika digabungkan dengan UV-Vis, kekurangannya itu dia membutuhkan UV-Vis untuk melakukan reaksi secara berdampingan. Ya, terakhir akan dijelaskan oleh Fadila. Baik, selanjutnya adalah analisis terbarukan. Next. Di analisis terbarukan ini, pertama ada nanopore. Jadi nanopore ini adalah teknologi yang memakai sifat dari biopolimer dalam menentukan jenisnya. Nah, biopolimer, asam amino maupun protein lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi setiap protein yang masuk maupun hanya tertinggal di luar pol akan dideteksi dan ditampilkan dalam bentuk grafik energi listrik. Jadi metode ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Oxford Nanopore Technologies, dan teknologi ini hanya diperlukan sampel dan kemudian diinjeksikan ke dalam suatu alat yang mereka produksi dan otomatis akan mendeteksi jenis dari protein tersebut. Thanks. Kemudian ada isoelectric focusing. Jadi isoelectric focusing ini merupakan salah satu teknik elektroforesis. Jadi ini adalah metode pemisahan komponen amfolitik molekul yang bertindak sebagai asam dan basa lemah sesuai dengan poin isoelektriknya. Dalam IEF ini amfolit bergerak sesuai dengan muatannya di bawah pengaruh medan listrik disertai adanya gradien pH sehingga muatan bersih molekul adalah 0. Pemisahan dianggap sesuai dengan komposisi asam amino dan residu yang terekspos, yang berperilaku sebagai asam dan basa lemah. Migrasi spesies amfolitik akan mengikuti prinsip-prinsip dasar elektroforesis, namun mobilitas akan berubah dengan adanya gradien pH. Hal tersebut akan menyebabkan perlambatan migrasi pada nilai yang mendekati nilai PL. Bahkan amfolitas yang paling sederhana, misalnya
asam amino dapat membuat gradien pH dan bertindak sebagai buffer isoelektrik. Next. Kemudian ada Western blotting. Western blotting ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memisahkan dan mengidentifikasi protein. Western blotting ini merupakan salah satu metode analisis protein dengan menggabungkan selektivitas elektrolisis gel dengan spesifisitas immunoassay dan bertujuan mendeteksi protein spesifik berdasarkan kemampuan protein tersebut berikatan dengan antibodi. Mekanismenya itu yang pertama menggunakan elektroforesis dengan SDS page untuk memisahkan protein berdasarkan panjang polipeptida. Kemudian protein yang sudah terklarifikasi ditransfer kepada membran dan dijenuhkan untuk menghindari pengikatan antibodi non-spesifik. Kemudian membran direaksikan dengan antibodi primer. Keempat, membran direaksikan dengan antibodi sekunder spesifik terhadap antibodi primer. Lalu reaksi yang terjadi memberikan hasil fluorescence yang selanjutnya akan membakar film X-ray. Yang terakhir ada Edman degradation. Jadi degradasi Edman ini dikembangkan oleh Per Edman adalah metode pengurutan asam amino dalam peptida. Jadi dalam metode ini residu terminal amino diberi label dan dibelah oleh peptida tanpa mengganggu ikatan peptida antara residu asam amino lainnya. Terdapat 4 proses. Yang pertama coupling, jadi penyl isothiocyanate bereaksi dengan gus alfa amino di ujung terminal N dari rantai polipeptida. Kemudian ada cleavage, di mana terjadi pembelahan pada ikatan peptida pertama. Kemudian ada conversion, di mana residu ATZ dipisahkan oleh peptida melalui ekstraksi dalam perlarut. Kemudian ada analysis of PPH residue, jadi residunya akan dianalisis dan diidentifikasi. Yang terakhir adalah efficiency of sequencing, jadi dilihat efisiensi keseluruhan, normalnya adalah kurang dari 100%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Terima kasih.